Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Di video kali ini aku akan mereview sebuah film dengan judul The Last Duel yang sebenarnya udah rilis secara digital di Disney Plus, di Vudu juga tersedia, dan ini kelihatannya juga akan tayang di bioskop tanah air, entah itu kapan. Film ini merupakan salah dua dari film terbarunya Ridley Scott, yang satunya itu House of Gucci, yang mana juga sedang coming soon. Dan kedua film itu dibintangi oleh Adam Driver. Film The Last Duel ini merupakan film epik kolosal yang mana sudah jarang kita temui ya film-film semacam itu di zaman sekarang. Dan seperti yang aku katakan tadi, Ridley Scott itu merupakan sutradara kawakan dan dia berhasil membawakan suasana abad pertengahan di film ini. Sehingga The Last Duel itu tetap terasa otentik, terasa tradisional, terasa sangar, dan yang jelas berkualitas. Film ini merupakan hasil penulisan dari Ben Affleck dan Matt Damon, yang mana kedua orang itu juga merupakan pemain di film ini. Terus ngomongin soal pemain, tadi udah aku sebutkan, Adam Driver juga ikut serta di film ini. Terus ada lagi Jodie Comer, yang mana kemarin sempat populer dengan filmnya yang sebelum ini yaitu Free Guy. Film ini sebenarnya merupakan adaptasi dari buku yang ditulis Eric Yeager, Eric itulah. Yang mana di buku itu berisi tentang suatu sistem peradilan yang ada pada saat itu, yang mana untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar antara pendakwa dan terdakwa, diadakan duel sampai mati. Kalau yang menang itu si pendakwa, berarti dakwaannya benar. Dan kalau yang menang duel itu terdakwa, berarti dakwaan itu entah benar atau salah. Itu tidak lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Dan keluarga terdekat dari pendakwa, karena pendakwanya udah otomatis mati, akan menerima hukuman berat atas konsekuensi dari hasil vonis itu. Dan itulah yang menjadi poin utama dari cerita di film ini. Film ini berfokus pada kisah 3 orang, yang 2 itu sebenarnya sahabat karib sebagai sama prajurit, yaitu Jean de Carus dan Jack Legree. 2 orang ini seperti yang aku katakan barusan, sahabat karib, mereka sama-sama squire atau pengawal atau prajurit. Tapi hubungan mereka itu mulai agak renggang setelah si Jean de Carus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Margaret, yang kemudian namanya menjadi Margaret de Carus. Sebenarnya ada, bahkan cerita dari 3 orang ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah konflik dari kedua sahabat ini yang lama-lama menjadi musuh, karena yaitu yang Jean de Carus menikah dengan Margaret, terus Jack Legree itu menjadi orang kepercayaan seseorang yang bernama Count Pierre. Count itu semacam gelar bangsawan yang setara dengan pangeran. Dan kebetulan Pierre itu sangat benci terhadap sifat Jean de Carus, dan di sisi lain dia sangat suka dengan sifat karakter dan kemampuan Jack Legree yang mana pintar mengatur keuangan. Dan ya awalnya itu film ini berkutat pada 3 tokoh ini yang bersama Pierre tadi. Kemudian cerita berkembang setelah Jack Legree bertemu dengan Margaret, istri dari Jean de Carus. Mereka bertemu dan sempat berciuman, walaupun ciuman itu sebagai tanda
tanda persahabatan di kala itu mungkin. Tapi dari ciuman itu Jack Legree merasakan semacam gairah cinta terhadap Margaret, sehingga terjadilah sebuah skandal pemerkosaan, yang mana sangat menarik adalah film ini nantinya dibagi menjadi 3 chapter, dan tiap chapter itu merupakan bentuk kesaksian dari masing-masing 3 tokoh utama dalam cerita ini. Yang pertama adalah kesaksian si Jean de Carus, mulai dari kisah persahabatannya dengan Jack Legree sampai kasus perselingkuhannya Jack Legree dengan bukan perselingkuhan, Jack Legree itu memperkosa istrinya Margaret de Carus. Kemudian chapter kedua itu kebenaran versi Jack Legree. Yang ketiga adalah kebenaran versi Margaret de Carus. Dan ini uniknya film ini tuh di sini. Jadi kita sebagai penonton seakan-akan berperan sebagai juri dalam sebuah persidangan yang mendengarkan kesaksian dari orang yang melakukan pengadilan di situ. Jadi ada si Jean de Carus, Jack Legree, dan Margaret. Dan kita nggak begitu tahu siapa yang benar, karena yang kita ketahui ya versi mereka. Bahkan adegan yang sama persis, yang mana akan diulangi lagi dari versi Jean de Carus, versi Jack Legree, dan versi Margaret, itu 3 adegan yang sama itu sebenarnya agak berbeda. Dan perbedaan-perbedaan ini sengaja diperlihatkan menguntungkan versi chapter yang berfokus pada tokoh itu. Misalkan ini adegan ini bagian dari kesaksian si Jack Legree, berarti sosok Jack Legree itu terkesan sangat baik, terus tokoh yang lain itu terkesan jelek. Begitu juga versinya Jack Legree, dia jelas poin utama pusat dari chapter itu adalah Jack Legree itu sendiri, dia orang yang paling baik. Begitu juga versi Margaret de Carus. Nah, persoalannya di sini adalah sebenarnya sudah ada semacam hint atau clue. Jadi di tiap judul itu kan The Truth According to siapa. Nah, chapter ketiga si The Truth According to Margaret de Carus itu judulnya tuh saat fade out masih tersisa kata-kata the truth, sehingga seakan-akan itu mengisyaratkan pada penonton, oh inilah the truth yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Bakunya dari film ini adalah bagian itu. Kita sebagai penonton seakan-akan menjadi juri dalam sebuah persidangan dan menentukan mana sih kesaksian yang paling meyakinkan, mana sih chapter atau bagian dari film ini yang merupakan kebenaran. Dan nggak selesai sampai di situ saja. Ingat, judul film ini adalah The Last Duel. Pada akhirnya, puncak dari cerita ini ya duel mematikan itu. Dan oke, tadi kita sudah disambut dengan cerita yang penuh intrik, penuh konflik, penuh drama. Di ending, kita dihadirkan adegan penuh action yang bagiku cukup detail dan cukup realistis. Maksudnya gini, selama ini kalau kita nonton film perang yang bersetting klasik zaman dulu, tentang zaman-zaman pertengahan, itu gimana ya, kita nggak bisa tahu kira-kira bagaimana dengan perlengkapan perang mereka yang seperti itu, dengan baju zirah besi, dengan senjata yang seperti itu. Kalau membayangkan adegan gelut aslinya tuh bagaimana tuh, kita masih agak abu-abu. Nah, di sini sangat diperlihatkan lebih detail, sangat detail malahan. Misalkan baju zirah di situ juga nggak hanya sekedar pajangan, memang ada gunanya. Jadi kalau pedang ditebas terkena baju zirah itu ya mental, nggak bakal tembus. Senjata itu akan tembus ya kalau mengenai badan yang nggak terlindungi, yang hanya pakai kain saja. Terus adegan pertarungan itu juga tidak hanya bergantung pada satu senjata atau bagaimana, ada javelin, ada penggunaan kapak, pisau, pedang, pergulatan, semua dihadirkan secara
detail secara panjang lebar. Kita bisa melihat bagaimana pertarungan akhir The Last Duel itu kerasanya seperti apa. Ada banyak tokoh di film ini, tapi karena fokusnya memang 3 orang itu tadi, ya yang paling mencolok ya 3 orang itu. Meskipun tokoh-tokoh lain nggak kalah penting dalam membangun cerita, misalkan seperti Count Pierre yang diperankan oleh Ben Affleck, itu di sini juga diperlihatkan sangat-sangat culas, nyebelin. Terus ada King Charles VI, Raja Charles ke-6, yang aku juga baru tahu kalau ternyata dia itu raja yang punya semacam mental illness sehingga agak-agak terganggu ininya. Itu yang fokus 3 orang tadi. Si yang pertama itu Jean de Carus, di sini diperlihatkan orang yang sangat ambisius, sangat kaku, sangat ya dia punya semacam tujuan dan nggak boleh orang lain itu menghalanginya. Misalkan dia itu menikah dengan Margaret untuk mendapatkan ahli waris. Jadi tiap kali ada adegan hubungan suami istri, itu bukan karena dia memang ingin merasakan cintanya, tapi hanya semata-mata biar istrinya itu segera cepat mengandung. Terus dia itu juga ya sewajarnya bangsawan selalu menginginkan teritori yang luas lah, yang luas. Sebenarnya itu memang keinginannya dia pribadi, tapi dengan alasan untuk membahagiakan istrinya, yang mana karena lahan yang sempat ia perebutkan itu dulunya milik keluarga si istri. Terus dia juga pernah suatu ketika sangat marah ketika jabatan kapten dari sebuah benteng benteng penjagaan yang secara turun-temurun dipimpin oleh kepala keluarganya, ternyata oleh Count Pierre jabatan kapten baru justru diberikan ke Jack Legree, yang mana membuat hubungan kedua sahabat itu semakin renggang. Lah ngomongin Jack Legree ini, di film ini Jack Legree itu orangnya cukup complicated. Maksudnya complicated itu karena memang yang pertama, keberadaan dia di setiap chapter itu agak berbeda-beda. Jelas terasa sangat baik itu di chapter bagian kesaksian menurut Jack Legree itu sendiri. Entah di pikiran dia itu sebenarnya seperti apa, apakah dia benar-benar bersahabat dengan Jean de Carus. Tapi yang jelas di sini dia itu orang yang cukup pervert. Karena dari kesaksian siapapun dia itu dikenal sebagai ladies man, orang yang sering bergumul dengan perempuan. Dia langsung tertarik dengan Margaret hanya karena satu ciuman itu, terus memperkosanya dan mengatakan bahwa itu cinta. Dan terakhir adalah ya semacam poin utama dari film ini yang benar-benar ngangkat film ini, ya karakter si Margaret de Carus yang diperankan oleh Jodie Comer. Aku sebenarnya nggak begitu expect karena aku pertama kali melihat penampilan Jodie Comer ya dari film Free Guy, dan ya itu kan film yang enjoy, happy, ringan. Tapi di film ini Jodie Comer berubah menjadi perempuan yang sangat anggun, sangat keras, penuh cerita yang tragis, dan dia rela mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Dan Jodie Comer berhasil membawakan peran seperti itu, Margaret de Carus. Dan untuk sinematografi dari film ini ya lagi-lagi semua ini berkat tangan besi dari Ridley Scott. Terus banyak juga yang mengatakan bahwa film ini tuh vibe-nya mirip-mirip dengan film Rashomon karya sang legenda Akira Kurosawa. Jadi buat kalian yang nggak tahu Akira Kurosawa itu, dia salah satu maestro film dari Jepang. Karya-karyanya yang sangat terkenal tuh mulai dari tahun 50-an sampai 80-an. Dan rata-rata film-film tentang
epic kolosal, peperangan samurai. Jadi kalau kalian apalagi yang suka Jepang bisa dicoba nonton-nonton filmnya Akira Kurosawa. Bagus banget. Dan salah satu filmnya Rashomon itu ya suasananya mirip banget lah dengan film The Last Duel karya Ridley Scott ini. Sebelumnya, aku kan sempat bilang bahwa yang mengangkat film ini tuh karakter yang diperankan oleh Jodie Comer, yaitu Margaret Decarouche. Dan tadi aku belum sempat mengatakannya secara detail. Nah, film ini kalau ada yang menyebut film feminis atau feminisme, wajar. Apalagi ini film tentang sistem peradilan di masa abad pertengahan dan main cast-nya itu seorang perempuan, ya kita kira-kira bisa menebak lah arah jalan cerita ini mau kemana. Udah jelas peran posisi atau peran perempuan di sini tak lain dan tak bukan adalah sebuah objek. Nggak ada bedanya dengan barang. Dan kurang lebih seperti itulah posisi Margaret Decarouche. Meskipun dia seorang bangsawan. Konflik di film ini kan salah satunya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Jacques Legris. Nah, yang menarik adalah pada masa itu pemerkosaan itu bukan merupakan tindak kejahatan terhadap perempuan, melainkan tindak kejahatan terhadap suami si pemilik perempuan itu. Jadi yang bermasalah bukan perempuannya, tapi antara si pemerkosa dan si suami. Dan ternyata di film ini juga fokusnya pada akhirnya antara Jean Decarouche dan Jacques Legris. Meskipun ditambah sebelumnya mereka berdua sudah memiliki konflik lain. Tapi kembali lagi, posisi Margaret di sini nggak lain dan nggak bukan adalah sebuah barang. Bahkan itu tadi kan semacam peraturan lah, peraturan tertulis, peraturan hukum yang ada. Tapi dari sisi sosial, masyarakat, ya nggak beda jauh dengan peraturan yang tertulis. Misalkan ada adegan di mana Jacques Legris akhirnya pergi ke gereja untuk melakukan confession, pengakuan dosa pada pendeta. Di situ, dia nggak mengaku dosa bahwa telah melakukan pemerkosaan, tapi dia mengaku telah melakukan dosa perzinahan. Ya sama-sama berdosa, tapi ada bedanya. Kalau pemerkosaan, dia melakukan tindak kejahatan pada perempuan. Kalau perzinahan itu masih agak abu-abu. Karena bisa aja dia menganggap si Margaret juga sama-sama suka. Jadi hubungan sama-sama suka. Yang mana itu juga dia gunakan sebagai alasan untuk dapat memperkosa Margaret. Sedangkan Margaret, menurut versi Margaret, dia dipaksa, dia diperkosa, dia dilecehkan. Terus di adegan persidangan saat Margaret melakukan kesaksian pada bukan hakim tapi langsung Raja Charles itu, para juri di ruangan itu alih-alih membahas yang membahas harusnya di pemerkosaan itu seperti apa, dia justru mempertanyakan perasaan si Margaret. Apakah Margaret menikmati pemerkosaan itu atau enggak? Gini, kebetulan waktu di persidangan itu Margaret sedang mengandung, hamil tua. Dan dilihat dari umur kandungan itu hampir sama dengan saat Margaret diperkosa. Meskipun sebelumnya ada adegan di mana suaminya, Jean Decarouche, dia berkata pada istrinya, jangan sampai orang terakhir yang menyentuhmu itu adalah orang lain. Jadi ya semacam membersihkan dengan cara. Tapi di pengadilan, ya semua juri akan berkata, ini adalah hasil dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Jacques Legris. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Pada waktu itu ada sebuah kepercayaan bahwa perempuan itu bisa hamil saat perempuan itu menikmati adegan bercinta itu.
adegan suami istri itu. Yang mana yang menjadi menarik adalah memang selama ini Margaret tidak begitu menikmati adegan percintaannya dengan suaminya sendiri. Karena yang diinginkan Margaret itu sebenarnya cinta kasih tulus dari si suami, tapi suaminya yang dikarus, dia itu melakukan hubungan seksual semata-mata agar istrinya mengandung si ahli waris. Jadi nggak ada ikatan batin dalam hubungan adegan seksual itu. Nah, itulah yang menjadi bagian yang menarik di persidangan ini. Di satu sisi, meskipun juri terdengar tidak masuk akal, tapi realitanya itu nggak bener-bener nggak ada hubungannya sama sekali. Karena Jodie Comer, Margaret de Carus, dia juga mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan si suaminya. Pertanyaannya bagaimana dia bisa hamil? Meskipun pertanyaan itu bisa kita tepis karena dari awal pun konsep bahwa hamil itu harus si perempuan menikmati atau dan sebagainya itu sama sekali masuk akal. Sekali lagi ini cerita abad pertengahan. Pemikiran mereka masih sangat jadul. Dan itu membuat Margaret de Carus semata-mata sebagai korban. Korban bukan hanya korban pemerkosaan, tapi korban dari seluruh sistem yang ada pada saat itu. Ya, itu dulu review film The Last Duel. Intinya film ini bagus dan memang bukan karya terbaik dari Ridley Scott, tapi ku jamin kalau kalian ada yang suka film zaman pertengahan, film-film perang, ini film yang sangat cocok untuk memenuhi hasrat film perang atau film zaman pertengahan. Ceritanya complicated tapi tersusun dengan rapi, antara drama dan action semua terbagi dengan rata, cast-nya juga nggak main-main, semuanya cocok sesuai perannya masing-masing, dan ya ada banyak kelebihan lain yang kalau aku sebutkan nanti makin panjang, jadi langsung aja untuk film The Last Duel karya Ridley Scott akan aku kasih skor 8,75. Dan terima kasih sudah menonton review dari Disklik kali ini. Apabila kalian menyukai video ini ya silahkan klik tombol like, subscribe juga, nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terus jangan lupa komen kalau kalian memiliki rekomendasi entah itu film, series, anime yang ingin kami bahas. See you next time!